Di tengah gemuruh dan tensi tinggi dari duel sengit yang menghasilkan 13 gol antara Inter Milan dan Barcelona di semifinal Liga Champions, ada satu sosok yang tak banyak disorot kamera, namun diam-diam memainkan peran vital dalam kisah heroik ini. Yap, siapa lagi kalau bukan Yann Sommer? Ia bukan kiper flamboyan yang kerap jadi headline, tidak pula penjaga gawang muda penuh sensasi. Sommer adalah veteran, usianya 36 tahun, matang, tenang, dan pada malam penuh drama itu, ia tampil sebagai pilar keteguhan saat badai datang dari segala arah. Gawangnya memang kebobolan 6 kali dalam 2 leg, namun angka itu tak menceritakan semuanya. Justru, dalam momen-momen paling genting ketika Inter Milan butuh ketenangan, keberanian, dan keputusan tepat dalam hitungan detik, Yann Sommer tampil sebagai jawaban. Ia bukan hanya menghalau bola, ia menjaga harapan. Inter Milan mungkin tak pernah membayangkan bahwa pembelian murah mereka usai melepas Andre Onana ke Manchester United akan berbuah menjadi investasi yang menentukan arah sejarah klub. Sommer diboyong dari Bayern Munich dengan harga 6,8 juta euro. Harga yang sekarang terlihat nyaris seperti hadiah. Di leg kedua semifinal, Sommer menjelma jadi pahlawan. Barcelona menyerang habis-habisan, namun sang kiper asal Swiss ini berdiri kukuh. Ia mencatatkan 7 penyelamatan penting, termasuk 5 dari dalam kotak penalti dan 2 tepisan udara yang krusial. UEFA pun menobatkannya sebagai pemain terbaik pertandingan. Tak hanya malam itu, sepanjang perjalanan Liga Champions musim ini, Sommer menjadi fondasi pertahanan Inter. Ia hanya kebobolan 11 kali dalam 13 pertandingan dan mencatatkan 7 kali clean sheet. Statistik yang tak lebih dari sekedar angka, itu adalah bukti. Ironisnya, sementara Sommer dipuji sebagai salah satu transfer paling cerdas Inter Milan dalam beberapa tahun terakhir, Andre Onana justru menghadapi badai kritik di Manchester United. Penampilan inkonsisten, kesalahan demi kesalahan, membuatnya dianggap sebagai salah satu pembelian terburuk MU. Kini, Yann Sommer telah menambahkan trofi Liga Italia 2024 dan Piala Super Italia 2023 ke lemari prestasinya. Dan di depan mata, terbentang peluang untuk meraih kejayaan tertinggi di Eropa bersama La Benea Mata. Kehebatan Yann Sommer di laga semifinal melawan Barcelona tak berhenti pada aksi-aksi refleks atau penyelamatan gemilang. Justru, kekuatan sejatinya terletak pada sesuatu yang lebih sunyi namun krusial, kemampuan mengendalikan dinamika pertahanan tim dari balik garis terakhir. Sepanjang pertandingan, Sommer tak pernah hanya berdiri menunggu bola datang. Ia aktif mengatur posisi rekan-rekannya, menjadi semacam konduktor di tengah orkestra pertahanan Inter. Dengan pandangan luas, sebagai satu-satunya pemain yang bisa melihat keseluruhan lapangan, ia terus memberikan instruksi, memperingatkan pergerakan lawan, dan memastikan komunikasi di lini belakang tak putus, khususnya kepada bek-bek seperti Carlo Augusto dan Francesco Acerbi. Momennya paling kentara ketika Barcelona menggempur habis-habisan di babak kedua dan perpanjangan waktu. Di saat tensi memuncak dan suara penonton membahana, Sommer tetap menjadi poros tenang yang mengarahkan rekan-rekannya lewat teriakan, isyarat tangan, dan bahasa tubuh yang tegas. Dalam satu situasi krusial, ia dan Augusto bahkan membagi peran dalam mengawal gawang seperti dalam permainan handball. Augusto menjaga tiang dekat, Sommer mengawal tiang jauh. Sebuah bentuk kerjasama instingtif yang hanya mungkin terjadi jika kepercayaan dan komunikasi berjalan dengan sempurna. Namun kontribusinya tak hanya teknis. Di tengah gelombang tekanan saat Inter sempat tertinggal 2-3 dan momentum nyaris berpihak sepenuhnya ke Barcelona, Sommer tak menunjukkan tanda-tanda panik. Wajahnya tetap tenang, gesturnya meyakinkan. Ia tak hanya menjaga gawang, ia menjaga nyali rekan-rekannya. Sebuah peran psikologis yang hanya bisa dimainkan oleh pemain yang telah ditempa pengalaman bertahun-tahun. Pada akhirnya, Yann Sommer tidak memenangkan pertandingan dengan tangan dan kaki saja. Ia memenangkannya dengan kepala dingin, visi luas, dan insting seorang pemimpin. Saat banyak penjaga gawang bisa terseret arus laga penuh intensitas, Sommer justru menjadikannya sebagai panggung untuk memamerkan seni bertahan yang tidak selalu tertangkap oleh mata, tapi terasa oleh setiap rekan setimnya. Sementara itu,
Di balik keberhasilan PSG menyingkirkan Arsenal dan melangkah ke final Liga Champions, ada sosok yang berdiri kokoh sebagai benteng terakhir, Gianluigi Donnarumma. Kiper Italia berpostur raksasa itu tak hanya menghalau serangan demi serangan, ia juga menjadi simbol ketenangan di saat tekanan datang dari segala penjuru. PSG menyingkirkan Arsenal dengan agregat meyakinkan 3-1. Kemenangan 2-1 di Parc des Princes pada leg kedua mengunci tiket ke partai puncak. Tapi di balik skor tersebut, ada cerita lain yang tak bisa diabaikan. Pertunjukan kelas dunia dari Donnarumma. Mikel Arteta, pelatih Arsenal, tak segan menyebut Donnarumma sebagai pemain terbaik PSG di 2 leg semifinal. Dan label itu bukan tanpa alasan. Di leg pertama di London, ketika Arsenal tampil agresif dengan 10 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran. Semuanya berhasil dimentahkan oleh Donnarumma. Gol tunggal Ousmane Dembele sudah cukup untuk membawa pulang kemenangan berkat dinding tak tertembus bernama Donnarumma di belakangnya. Di Paris, skenario berulang. Arsenal datang dengan misi membalikan keadaan. Mereka melepas total 19 tembakan, tapi hanya 4 yang mengarah ke gawang, dan 3 diantaranya lagi-lagi gagal menembus Donnarumma. Hanya 1 gol yang bersarang, itu pun dari bola muntah yang disambar Bukayo Saka. Selain itu, tak ada celah, tak ada celoteh, gawang PSG tetap terjaga berkat pria 196 cm yang berdiri di bawah mistar. Secara total, Donnarumma mencatat 8 penyelamatan penting dari 2 leg. Angka yang mungkin tak menceritakan betapa krusialnya momen-momen tersebut, tapi cukup untuk membuat para penyerang Arsenal frustasi. Namun, final nanti mempertemukannya dengan bayang-bayang lama yang belum tuntas, Inter Milan. Bagi Donnarumma, Inter bukan sekedar lawan, mereka adalah hantu dari masa lalu. Saat masih membela AC Milan, ia berkali-kali dipaksa menunduk dalam Derby della Madonnina. Dari 11 pertemuan, hanya 2 kali ia menang. Sisanya 6 kekalahan, 3 imbang, dan 21 gol bersarang di gawangnya. Pertemuan terakhirnya dengan Inter pun bukan kenangan manis. Februari 2021, AC Milan dibantai 0-3 di San Siro. Donnarumma tak berkutik menghadapi gempuran Lautaro Martinez dan kolega. 2 dari 3 gol malam itu bahkan dicetak langsung oleh Lautaro, yang kini akan kembali berdiri di hadapannya. Kali ini di pentas yang jauh lebih megah, final Liga Champions. Kini, Donnarumma punya kesempatan untuk membalikan narasi dari masa lalu yang pahit melawan Inter. Ia tak hanya bertarung demi trofi, ia bertarung demi menaklukkan bayang-bayang yang selama ini menghantuinya. 2 penjaga gawang, 2 kisah kepahlawanan, Gianluigi Donnarumma dan Yann Sommer bukan sekedar kiper biasa di semifinal Liga Champions 2025. Mereka adalah tembok terakhir penentu nasib dan simbol ketangguhan masing-masing tim. Di saat lini serang bersinar dan para bek berjibaku, keduanya berdiri paling belakang, menghalau, mengatur, dan memimpin dari bayang-bayang. Donnarumma tampil luar biasa untuk PSG, menahan badai dari Arsenal yang datang bertubi-tubi. Sementara Sommer menjadi palang pintu Inter Milan, meredam ledakan Barcelona dalam laga penuh drama 13 gol. Satu pertanyaan besar akan menggantung di udara. Siapa yang akan berdiri lebih kokoh di bawah mistar? Duel ini bukan hanya tentang 2 klub raksasa Eropa. Ini adalah pertarungan 2 kiper yang telah menjadikan semifinal sebagai panggung mereka dan kini siap menuliskan takdirnya di partai final.